Halo, selamat pagi anak-anak terkasih. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pada pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anak, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan belajar cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Cara memelihara kesehatan organ gerak manusia atau organ gerak kita, yang pertama, menjaga berat badan. Yang kedua, hindari duduk terlalu lama. Yang ketiga, perhatikan postur tubuh. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi. Yang kelima, jangan merokok. Yang keenam, olahraga secara teratur. Yang ketujuh, lakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah berolahraga. Yang kedelapan, hindari olahraga secara berlebihan. Yang kesembilan, banyak makan sayuran. Baik anak-anak, inilah beberapa cara memelihara kesehatan organ gerak pada tubuh kita. Anak-anak, setelah kita mengenal cara memelihara kesehatan organ gerak manusia, kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat sebuah karangan berdasarkan ide pokok. Langkah-langkah membuat karangan berdasarkan ide pokok, yang pertama, membaca teks. Yang kedua, menentukan ide pokok. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Yang keempat, ringkas teks hingga menjadi paragraf. Berikut, Ibu akan memberi sebuah contoh. Misalnya, pada sebuah bacaan tentang bagian-bagian dalam tumbuhan. Kita mengambil ide pokoknya yaitu bagian-bagian dalam tumbuhan. Dari ide pokok ini, kita mengembangkan sebuah paragraf atau membuat sebuah karangan. Anak-anak bisa membaca pada contoh-contoh berikut ini. Ini merupakan ringkasan atau sebuah karangan berdasarkan ide pokok. Yang tadi ide pokoknya adalah bagian-bagian dalam tumbuhan. Jadi ringkasan teks menjadi sebuah paragraf seperti di bawah ini, yaitu penjelasan mengenai bagian-bagian dalam tumbuhan. Anak-anak bisa perhatikan sebelum anak-anak diminta untuk membuat sebuah karangan. Baik anak-anak, setelah kita mengenal langkah-langkah membuat karangan berdasarkan ide pokok, berikut kita akan belajar tentang gangguan pada organ gerak manusia. Gangguan pada organ gerak manusia, selain yang ada di dalam buku tematik kalian, ada juga gangguan-gangguan lainnya yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Yang pertama, rakitis. Rakitis merupakan penyakit tulang. Rakitis merupakan salah satu penyakit tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk membantu proses penimbunan zat kapur pada waktu pembentukan tulang. Jadi, apabila kekurangan vitamin D akan menyebabkan tulang anggota gerak berbentuk X atau O. Berikut adalah contoh penyakit tulang rakitis. Anak-anak bisa perhatikan contoh berikut ini. Yang kedua, kita mengenal penyakit mikrosefalus. Mikrosefalus adalah pertumbuhan tulang tengkorak yang terhambat yang disebabkan oleh abnormalitas tirosin sehingga ukuran kepala menjadi kecil. Mikrosefalus merupakan salah satu penyakit tulang tengkorak yang cukup langka. Berikut adalah contoh penyakit mikrosefalus. Yang pertama itu kepala dengan ukuran normal, sedangkan yang kedua itu bagi anak atau manusia yang mengalami penyakit mikrosefalus.
Yang ketiga, kita mengenal penyakit kejang otot atau gangguan pada otot. Kejang otot atau lebih sering disebut kram bisa terjadi jika otot terus-menerus melakukan aktivitas sampai akhirnya tidak bisa lagi berkontraksi sebab kehabisan energi. Kram otot ini atau kejang otot baik yang terjadi pada bagian kaki maupun pada bagian-bagian lain. Berikut contoh kram otot atau kejang otot. Berikut kita akan belajar tentang penyakit atau gangguan pada alat gerak manusia yaitu lordosis. Lordosis merupakan penyakit jika tulang pinggang melengkung ke depan yang menyebabkan kepala tertarik ke belakang. Yang kelima, kifosis. Kifosis merupakan penyakit tulang belakang apabila tulang punggung melengkung ke belakang yang menyebabkan orang menjadi bungkuk. Yang keenam, kita mengenal skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang belakang apabila tulang belakang melengkung ke kiri atau ke kanan. Anak-anak bisa perhatikan contoh berikut ini. Gambar yang pertama itu merupakan bentuk tubuh yang sempurna. Gambar yang kedua adalah penderita kifosis. Yang ketiga adalah penderita lordosis dan yang keempat penderita skoliosis. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat komik berdasarkan bacaan. Anak-anak perlu tahu sebelum anak-anak membuat komik, anak-anak harus tahu langkah-langkah membuat komik berdasarkan bacaan. Yang pertama, buatlah cerita dahulu. Yang kedua, pikirkanlah dialog dan tokoh yang ada. Yang ketiga, gambarlah para tokoh serta balon dialog. Yang keempat, hiaslah komik dengan warna dan lingkungan sekitar para tokoh. Yang berikut, anak-anak bisa mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Jika anak-anak ingin bertanya, anak-anak bisa menghubungi Bapak Ibu Guru kelas 5. Baik anak-anak, terima kasih dan selamat belajar.